2 tetes vaksin polio ini adalah bisa melindungi anak kita dari penyakit polio yang bisa menyebabkan kecacatan dan kelumpuhan seumur hidup. Mudah-mudahan tidak hanya penyakit polio, saya juga menghimbau ibu-ibu yang mempunyai anak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap. Halo, selamat pagi sahabat Lampung Pos. Bagaimana nih kabarnya? Sehat ya, sehat dong. Karena kita kembali lagi dalam podcast Ayo Sehat, Lekas Berobat. Siapa yang sakit cepat-cepat berobat ya, supaya tetap sehat, bisa tetap semangat menikmati hidup. Dan pada hari ini kita mau membahas tentang salah satu penyakit yang memang harus diantisipasi, dicegah ya. Jangan sampai kena, antisipasinya sejak dini. Itu adalah penyakit polio. Ya, mungkin tidak terlalu banyak kasusnya di sekeliling kita, misalnya tidak seperti TBC, tidak seperti pneumonia, tapi ini sangat berbahaya juga karena sangat mempengaruhi kelangsungan di masa depan kita nanti. Bagaimana kita berjalan, berinteraksi, bergerak, itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan kita. Jangan sampai terkena polio. Karena itu pemerintah Provinsi Lampung akan segera menggiatkan Pekan Imunisasi Nasional Polio 2024 yang akan terbagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama adalah 23 sampai 29 Juli 2024. Yang kedua adalah pada 6 sampai 12 Agustus 2024. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Edwin Rusli, menyatakan bahwa kita Lampung sudah menerima asupan atau kiriman vaksin dari pusat dan segera mendistribusikannya ke kabupaten kota. Lalu bagaimana sebenarnya strategi pemerintah Provinsi Lampung untuk menyukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun ini? Sudah hadir bersama dengan kita pada hari ini di studio Dr. Lucy Darmayanti MPH. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kita sapa saja. Selamat pagi Ibu Dokter. Pagi, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih Ibu Dokter sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Ibu Dokter, kita ketahui bersama sekarang dari pusat juga sudah menginstruksikan ke kita, ke daerah termasuk di Lampung, harus menggencarkan dan menyukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio atau disingkat biasanya dengan PIN ya, PIN Polio 2024. Baik dokter, supaya kita punya pemahaman yang sama, apa sih sebenarnya polio itu dokter? Ya, baik, terima kasih Mbak Delima. Penyakit polio ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus poliomyelitis ya. Virus ini bisa ditularkan melalui makanan dan minuman. Jadi penularannya itu melalui fekal oral. Ya, jadi sangat erat sekali dengan kesehatan lingkungan. Nah, gejala klinisnya ada yang tidak bergejala, cuman yang kita takutkan, yang makanya sekarang pemerintah menganggap perlu untuk melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio ini adalah dia bisa menyebabkan cacat dan kelumpuhan seumur hidup. Yeah. Nah ini untuk masa inkubasi memang dia cukup lama ya, sekitar 5 sampai 35 hari ya, dan semua biasanya virus polio ini menyerang anak-anak usia di bawah 15 tahunan. Jadi rata-rata memang yang diserang itu anak-anak. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah virus polio. Dan seperti kita ketahui, virus polio ini sama seperti virus-virus yang lainnya, virus influenza, virus COVID yang pernah waktu dulu. Indonesia sebenarnya sudah menerima sertifikat bebas polio pada tahun 2014. Dan semua negara sudah berkomitmen bahwa kita akan mengeradikasi polio pada tahun 2026. Ya. Tapi seperti kita ketahui ada 7 provinsi yang sudah ditemukan kasus, yaitu pada Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 3 Provinsi Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Ya, jadi itu termasuk kejadian luar biasa, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk mencegah penularan virus polio ini
kita harus mengadakan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Lampung alhamdulillah tidak ditemukan kasus polio sampai hari ini. Tapi tetap karena sudah ada 7 provinsi, kita Lampung termasuk yang punya resiko tinggi bersama dengan provinsi-provinsi lainnya. Sehingga pemerintah menganggap perlu untuk tindak lanjut dari kejadian luar biasa ditemukannya kasus polio, sehingga pemerintah mengadakan Pekan Imunisasi Nasional Polio untuk memutus mata rantai penularan polio tersebut. Jadi di 7 provinsi sudah KLB. Kasusnya seberapa banyak dokter supaya dia bisa disebut sebagai KLB? 1 kasus untuk ini sudah kita anggap itu termasuk kejadian luar biasa. Jadi kita ketahui pada tahun 2022 itu di Aceh ditemukan 1 kasus. Baik. Pada tahun 2023 sejak Januari sampai Desember itu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, selanjutnya Jawa Timur serta Papua itu Papua 3, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan itu sudah ditemukan 7 kasus. Selanjutnya pada tahun 2024 Februari sampai dengan Mei ditemukan lagi kasus, kalau nggak salah 3 kasus di Papua juga. Sehingga pada waktu tahun 2022 ditemukan di Aceh, provinsi terdekat yang mengitari Aceh itu sudah dilakukan supin. Seperti Medan itu sudah dilaksanakan supin. Yang berbatasan langsung ya, yang dekat dengan provinsi Aceh. Jadi dibentengi lah. Artinya dengan transportasi, mereka sering berpindah ya Medan, Aceh itu, betul. Jadi mobilisasi yang itu kita sudah membentengi, sudah dilakukan supin. Tetapi karena selanjutnya ditemukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, akhirnya pemerintah menganggap perlu mobilisasi ini tidak terbatas yang provinsi dekat saja, bisa jadi orang Aceh pun banyak yang ada di Lampung, orang Jawa Barat hilir mudik. Apalagi Lampung kan merupakan pintu perbatasan ya Jawa Sumatera. Betul. Sehingga pemerintah menganggap perlu dari 7 provinsi yang sudah terkena kita harus ini karena sudah komitmen global pada tahun 2026 kita harus eradikasi. Eradikasi itu artinya harusnya sudah tidak ada lagi penyakit polio itu di bumi Indonesia dan seluruh negara. Gitu. Tadi dokter katakan bahwa penularannya melalui fekal oral, makanan salah satunya makanan dan minuman. Dan dia tergolong virus yang memang jarang dokter ya, tidak seperti virus-virus influenza yang sepertinya ada di mana-mana. Ini seperti apa kekhususan dia? Dia ada di tempat seperti apa atau ada di musim seperti apa yang bisa mendorong dia itu muncul dokter virus polio ini? Jadi sebenarnya kita Indonesia itu sudah menerima sertifikat bebas polio pada tahun 2014. Ya, 10 tahun lalu. Ya, 10 tahun yang lalu. Artinya sebenarnya kita boleh dibilang sudah eliminasi lah ya. Artinya kita sudah bisa menekan. Ya. Tapi namanya virus, dia punya kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Seperti COVID saat ini bukan berarti kita sudah lepas dari pandemi COVID. COVID itu hilang, tidak. Ya. Virus akan mereplikasi terus untuk mempertahankan dirinya. Nah, begitu juga si polio ini. Tetapi karena kita sudah menerima sertifikat bebas polio, mudah-mudahan sudah ini sekali. Tapi mungkin didapat dari yang tadi karena mobilisasi, transportasi, virus itu bisa jadi ya di daerah-daerah terpencil yang dulu mungkin belum terakses PIN segala, selanjutnya di lokasi yang ini dia terus mempertahankan dirinya, ya. Nah, ada beberapa juga yang virus suka karier, artinya dia istilahnya dia tidur, dia dorman. Tapi kalau misalnya ada pencetusnya, misalnya daya tahan tubuh kita turun. Ada si anak belum ada antibodi, dalam hal ini belum pernah diimunisasi, otomatis dia masuk tidak ada antibodi. Nah, itulah yang terjadi di 7 provinsi kita ini. Jadi seperti misalnya lagi berbincang seperti ini terkena dropletnya, apakah itu
juga sudah Dia menginfeksi, dokter? penularannya tidak melalui droplet. Oh, Kalau influenza, COVID dia melalui percikan ludah. Iya. Tapi dia ditularkan melalui makanan dan minuman. Makanan, Artinya minuman. begini, dia makanan minuman, dia virus ini keluar melalui tinja si pasien. Oke. Ya, dengan sanitasi yang tidak baik, misalnya dia tidak punya jamban, tidak punya Ya. apa, misalnya salah satu anak Iya. BAB di jambangan, ya, makanya identik dengan sanitasi juga kesehatan lingkungan. Begitu. Nah, kotorannya misalnya di genangan atau apa, Sudah terinfeksi virus ya, dokter? ya virusnya berkembang biak di Iya, sana, iya. ya. Dia tidak apa-apa, dia berkembang biak terus mempertahankan hidupnya. Tidak ada sasaran yang mau ini. Tiba-tiba ada laler atau apa, anak-anak yes, main I see. di kubangan atau apa, ya dia lupa cuci tangan, ini langsung dia makan. Oke. Nah, kalau si anak itu sudah diimunisasi, mudah-mudahan di tubuh dia ada antibodi, ada kekebalan. Bisa melawan ya, Bisa dokter, melawan. ya? Artinya walaupun virus itu masuk, kalaupun dia terinfeksi, gejala klinis yang ditimbulkan tidak berat. Artinya tidak bisa menyebabkan sampai dia cacat, lumpuh seumur hidup. Tapi kalau dia tidak pernah terakses dengan imunisasi, otomatis dia akan berkembanglah Jadi virus sangat itu. penting sekali imunisasi Nah, ini. itulah di sini yang pentingnya pemerintah menganggap pentingnya kita tidak tahu virus itu berada di mana. Betul. Jadi yang penting kita harus berikan kekebalan pada anak-anak kita, calon generasi kita, penerus SDM kita. Ini yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai ada anak Indonesia yang terinfeksi virus polio menyebabkan kecacatan, lumpuh seumur hidup. Itu tanggung jawab kita bersama. Masa inkubasinya sekitar 35 hari. Ya, Bu 15 dokter. sampai 35 hari. Cukup Gejalanya lama. seperti apa, dokter, yang ditujukan Gejalanya selama masa itu inkubasi kalau gejalanya tidak spesifik ya. Oh, Artinya tidak ada yang tidak bergejala. wah bahaya nih Bu dokter ya. Ya, ada yang tidak bergejala. Bahkan yang kita takutkan itulah yang bisa menyebabkan cacat, lumpuh seumur hidup itu. Prosesnya dari yang tidak bergejala sampai dia menunjukkan membuat lumpuh ini berapa lama nih Bu dokter? Ya itu, jadi masa inkubasi virus ini kan memang sekitar 5 sampai 35 hari ini ya. Kalau selama masa inkubasi itu dia timbul gejala klinis ya, tergantung itu tadi antibodi dari anak itu masing-masing. Kalau di tubuh dia sudah ada antibodi, artinya dia sudah pernah diimunisasi, mungkin ya dia gejala klinisnya ringan-ringan aja. Seperti? Paling dia kayak sakit perut, ya mual-mual, mencret juga mungkin nggak ini Ngeri banget juga ya, kalau ya kita gitu loh. mual-mual jangan-jangan itu gejala klinis dari. Tapi kalau ini ya spesifiknya virus ini dia menyerang anak di bawah 15 tahun. Oh gitu. Jadi kalau kayak kita nih 50 sudah tahun kayak kameramen udah nggak kalau yang kayak kita lagi. ini ya mudah-mudahan mungkin diare bakteri ya, bukan diare salah makan kepedesan kali dokter ya. Jadi gitu. memang polio menginfeksi anak-anak di bawah 15 tahun ke bawah ya Bu dokter ya. Oke. Jadi dengan kata lain kalau sudah umur 16 tahun ya dia sudah agak udah bebas dari ancaman polio ya Bu dokter ya. Ya. Antibodinya juga udah ini, tapi ya itu tadi makanya kita harus proteksi ya polio ini untuk anak dari lahir sampai dia umur 7 tahun. Proteksi seperti apa itu Bu dokter? Apakah pin seperti ini misalnya kan anak saya sih di sekolah dokter itu sudah dimintai TK, sudah dimintai gurunya kesediaan ikut pin. Saya sudah okein. Apakah itu memang hanya untuk anak-anak sekolah? Apa memang dimulai dari bayi nih dok? Polio ini sudah masuk ke dalam imunisasi rutin sebenarnya. Ya, nah di dalam pekan imunisasi nasional polio itu ya dokter ya? Ada yang disuntik, ada yang tetap diteteskan. Okay. Ya, jadi imunisasi polio ini sudah masuk ke dalam imunisasi rutin. Tetapi pekan imunisasi nasional polio ini kita berikan lagi. Jadi istilahnya booster untuk memperkuat, menambah imunitas. Jadi walaupun dia sudah masuk ke dalam imunisasi rutin, tetap dia diberikan kembali. Untuk meningkatkan jika saat bayi dia belum mendapatkan itu, saat ini dia dapat booster itu juga boleh? Tetap. Gitu. Jadi di luar imunisasi rutin pin polio ini tetap diberikan 2 tetesan.
karena jenis vaksinasinya juga beda. Novel oral polio vaksin tipe 2. Karena itu. Tapi kalau yang sudah ditemukan kasus itu vaksinnya beda. Dia yang bivalen. Iya, jadi karena itu. memang juga virus polio itu ada tipe-tipenya ya, Bu Dokter ya. Ya. Tipe 1, tipe 2. Betul. Ya. Apakah vaksin polio ini, imunisasi polio ini menyebabkan demam, Bu Dokter? Boleh dibilang namanya kita memasukkan antigen ya. Ciri khas anak itu membentuk kekebalan itu salah satunya adalah demam. Ya. Begitu. Jadi sekarang justru ibu-ibu tidak boleh takut kalau pasca imunisasi anak itu demam. Itu berarti bukti bahwa tubuh anak yang diberikan imunisasi itu sedang membentuk antibodi. Bereaksi, salah satu merespon. khasnya adalah demam. Oke. Ya, jadi justru sekarang saya selalu menghimbau kepada tenaga kesehatan, tanamkan kepada ibu-ibu. Kalau dia demam berarti itu sudah di tubuh anaknya Ini agak out of membentuk topic ya antibodi. dokter ya. Padahal dulu itu banyak loh tawaran-tawaran untuk imunisasi. Ini mahal tapi nggak bikin demam gitu. Dan banyak yang membeli gitu dokter. Harganya jut gitu dokter ya. Jadi sebenarnya bagus yang demam ya Bu Dokter ya? Ya, sebenarnya kan tipe vaksin itu kan ada 2. Iya. Ada vaksin yang dilemahkan, ada vaksin yang dimatikan. Kalau dimatikan masih berfungsi? Kalau masih, karena kan dia mengenalkan kepada tubuh kita bahwa ini zat asing. Ini loh virus polio. Nah, walaupun dia dilemahkan, dimatikan karena itu antigen, reaksi tubuh akan membentuk antibodi. Kurang lebih seperti itu kita gampang ya. Jadi anak mulai mendapatkan imunisasi atau vaksin polio pertama di usia berapa hari tuh Bu Dokter? Usia 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. DPT 60 itu ya. hari. Ya. Kemudian di usia berikutnya? Masih di bawah 5 tahun? 2 bulan, terus 2 bulan, 3 bulan, terus 6 bulan ya kalau saya nggak salah. Saya agak lupa nih jadwal imunisasi rutin. Ini supaya mengingatkan kepada sahabat Lampung Pos yang punya bayi, jangan sampai terlewat kalau gitu yang ya Bu Dokter. Yang pasti dia datang ke posyandu, itu nanti sudah ada. Sejak lahir bayi itu sudah diberikan imunisasi, terutama untuk TBC. Ya, TBC itu juga sekarang penting karena kita pemerintah itu sampai mengeluarkan peraturan presiden nomor 67 tahun 2021. Karena Indonesia dari ranking ketiga itu naik menjadi ranking kedua dunia. Dunia dengan angka penyakit TBC tertinggi. Negara-negara yang pertama siapa tuh Bu Dokter? India. Kita sejajar sama Perindavan ini. Iya, tadinya kita ranking 3. Aduh, bahaya kalau ini kita bahaya. punya anak, kalau anak kita naik ranking kan seneng. Tapi ini kan ranking yang memalukan ya. Aduh, nah, makanya bahaya. Di sini ya jadi saya bukan hanya bicara polio, TBC juga sekarang kita harus gencar karena pemerintah juga menganggap ini Indonesia masuk ke ranking kedua ini cukup menjadi perhatian ya, jadi makanya keluarlah peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 diharapkan semua stakeholder, masyarakat, universitas segala bersama-sama bahwa pemerintah Indonesia punya target tahun 2030 kita harus eliminasi TBC juga. Gitu. Kita punya target eliminasi TBC. Kalau untuk PIN polio ini sendiri, target kita apa nih Bu Dokter? Untuk di Bumi Ruwajurai sendiri? Target kita harus mensukseskan PIN polio ini ya. Jadi capaian kita harus tinggi dan merata. Adakah jumlah sasarannya Bu Dokter? Ada. Sasaran kita untuk seluruh Provinsi Lampung tersebar di 15 kabupaten kota. Anak 0 sampai 7 tahun itu sekitar 1.127.539. Nol sampai 7 tahun. Iya. Itu tersebar ada 5. Nanti saya ada rincian per kabupaten kota ya, saya nggak begitu hafal ya, tapi yang paling banyak sasaran terbanyak itu di kabupaten kota yang padat. Lampung Tengah, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Lampung Timur. Itu yang paling padat sasarannya. Paling banyak Lampung Tengah. Lampung Tengah sebanyak 193.773. Paling banyak. Nanti datanya ada kalau misalnya per kabupaten 15 kabupaten kota ada sasarannya. Jadi akan melaksanakan imunisasi polio serentak. Iya. Di
23 Juli, mulai besok ya, Ya, Bu Dokter ya. besok kita akan melakukan pencanangan. Insya Allah di Desa Bumi Sari Natar, masuk wilayah Puskesmas Tanjung Sari Natar. Nanti rencananya Bapak PJ Gubernur yang akan melakukan pencanangan, yang akan dihadiri oleh Bupati Wali Kota, Pemilihnya ke Forkopimda. Natar, Bu Dokter? Jadi intinya begini, kita provinsi kan ada 15 kabupaten kota. Iya. Kita tawarkan kabupaten kota mana yang berminat. Nah, tahun ini kita muter ya. Tahun lalu kan MR di Bandar Lampung. Iya. Nah, tahun ini kita taruh di Kabupaten Lampung Selatan. Gitu. Ya. Jadi yang milih lokasi itu Kabupaten Lampung Selatan. Baiklah. Ibu Dokter, besok dimulai dengan Lampung Selatan, tapi serentak dilakukan di semua kabupaten kota. Serentak. 2 tetes. 2 tetes. Gratis. Selama PIN. Selama PIN. Yang putaran pertama tadi sudah Mbak sampaikan pada tanggal 23 sampai 29 Juli. Nanti setelah putaran pertama kita harus mencari seluruh sasaran sehingga ada sweeping namanya. Kita harus mencari dari sasaran itu yang belum mengakses PIN polio ini berapa, kita harus mencari. Sweeping itu kita cari dari 30 sampai tanggal 30 Juli sampai 3 Agustus. Jadi kita harus, karena suksesnya PIN polio ini seluruh sasaran harus kita berikan. Karena kalau tidak ya itu tadi ya, kita takutnya ini tadi yang tidak dapat ini, tidak ada kekebalan, tidak terjadi kekebalan komunitas ya Bu Dokter. Tidak terjadi kekebalan kelompok atau herd immunity. Kalau vaksin-vaksin lain itu kan biasanya jangan demam, jangan flu, nggak boleh lagi pilek gitu. Nah, kalau vaksin polio adakah syarat-syarat seperti itu Bu Dokter? Secara pribadi kita secara umum syarat untuk memberikan imunisasi kita harapkan anak itu dalam keadaan sehat. Baik. Kenapa? Karena proses pemberian imunisasi itu kan kita memasukkan suatu antigen. Betul. Antigen yang sudah diolah sedemikian rupa. Jadi artinya antigennya itu sudah, kumannya sudah dilemahkan atau dimatikan. Ya. Jadi memang tubuh anak itu harus dalam keadaan sehat. Ya. Nanti tidak usah khawatir, tenaga kesehatan akan melakukan screening. Tetapi untuk vaksin polio ini artinya ini nggak usah takut ya. Hampir semua general untuk pemberian imunisasi atau vaksinasi ini kita harapkan anak-anak yang tidak dalam keadaan sehat kita tunda dulu. Ya. Masih bisa di gelombang kedua, putaran kedua. Betul ya. Jadi bisa diberikan itu. Jadi kita harus pastikan untuk pembentukan antibodi itu anak itu harus dalam keadaan sehat, ya. Dan anak-anak yang memang status imunnya kurang baik, artinya anak-anak yang imunokompromis ya ada penderita autoimun itu diharapkan tidak kita berikan. Oh begitu. Ya, kita tidak berikan. Sama sekali dokter? Ya, ada memang kontraindikasi untuk ini. Baik. Terus anak-anak yang dari orang tua penderita HIV atau serumah dengan ini penderita HIV ya, itu sementara juga belum kita berikan. Oh begitu. Gitu loh ya. Tapi artinya Bapak Ibu nggak usah takut, artinya secara penelitian vaksin ini sudah di Nopel untuk PIN polio ini vaksinnya khusus Nopel oral polio vaksin. Jadi dia sudah di trial atau diteliti di 253 juta sasaran. Ya. Selanjutnya sudah diinikan di 13 sampai berapa puluh negara. Ya alhamdulillah tidak ada masalah ya, tetapi tetap kita harus ada memperhatikan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi selama ini alhamdulillah itu aman, nggak ada masalah. Paling-paling seperti apa sih dokter kejadian pasca imunisasinya? Paling-paling demam lah mungkin dokter ya, paling-paling ya. Kalau untuk polio ini tidak begitu menyebabkan demam. Oh begitu. Iya, beda dia dengan seperti difteri, pertusis, tetanus. Dia tidak begitu menyebabkan demam. Ya, tetapi tadi yang saya bilang namanya reaksi antibodi anak dimasukkan itu biasanya bukti pertamanya itu adalah biasanya proses dari tubuh itu memang terbentuk demam. Demam tapi tidak
sampai demam tinggi lah istilahnya. Kalau selama PIN itu vaksin diberikan secara gratis. Kalau di luar PIN misalnya dokter seperti ada anaknya sedang sakit selama PIN lalu dia ingin mengakses imunisasi ini. Tetap gratis. Oh tetap gratis? Tetap gratis. Tetap nggak bayar juga? Tetap tidak bayar. Karena ini kan untuk imunisasi yang masuk dalam imunisasi rutin dan imunisasi seperti PIN polio ini sudah diakomodir pemerintah. Oh, jadi baiklah. tidak ada bayaran. Jadi jika berhalangan saat pelaksanaan PIN, ibu-ibu yang ingin membawa anaknya bisa datang ke puskesmas. Dan itu nanti tenaga kesehatan juga akan mencari yang belum itu. Ya, misalnya tertunda, dia ada lagi sakit, nanti ditunda, dia akan mencari, itulah yang sweeping tanggal setelah kita pelaksanaan. Karena tadi target kalau kita akan mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, sasarannya memang harus semua sasaran itu diberikan. Atau minimal 95% targetnya itu. Jadi memang gratis walaupun di luar PIN, masa PIN ini. Iya, betul. Kalau di PIN tahun-tahun sebelumnya, cakupan kita seperti apa Bu Dokter? Apakah sudah memenuhi target 90 sekian persen? Sebenarnya kalau untuk Lampung, alhamdulillah kita sudah tercapai ya, untuk imunisasi rutin polio ini sudah cukup bagus ya. Tapi itu tadi karena memang ada kejadian luar biasa ya, jadi kita memang harus meningkatkan kekebalan itu dengan melaksanakan PIN polio ini. Baiklah. Terakhir Bu Dokter, seperti apa nih persiapan Dinas Kesehatan Provinsi untuk menggencarkan PIN selama 2 putaran nanti? Seperti apa persiapan kita Bu Dokter? Kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota setempat melalui Zoom meeting karena memang kejadian luar biasa ini tidak bisa ditebak. Sehingga dukungan dana anggaran itu memang tidak memadai di tengah perjalanan ini ya. Tetapi karena memang ini menyangkut generasi-generasi kita, anak-anak kita, jadi kita berupaya melakukan advokasi sosialisasi. Pertama kita lakukan kalau nggak salah pada hari Senin di level provinsi, teman-teman kabupaten kota juga berproses melakukan advokasi sosialisasi terkait PIN polio ini dengan stakeholder terkait ya. Selanjutnya kami juga Dinas Kesehatan Provinsi melakukan asistensi untuk sharing bagaimana proses pelaksanaan PIN polio, menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Dan di Pemda, tadi juga saya izin dengan Pak Sekda karena terkait podcast ini, setiap minggu itu kami melakukan Zoom meeting di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri dengan menteri-menteri terkait inflasi, TBC, dan polio. Setiap minggu itu kita rutin. Dan untuk terkait persiapan ini, teman-teman kabupaten kota juga serentak untuk melakukan PIN polio mulai besok. Karena sebenarnya awalnya PIN polio ini diagendakan pada tanggal 15 Juli. Baik. Tetapi karena memang pemerintah ingin mencanangkan tanggal 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Oh iya, momentumnya dapat ya Bu Dokter ya. Momentum itu pemerintah, Menteri Kesehatan mengundurkan acara pada tanggal 15 Juli itu menjadi pada tanggal 23 Juli. Ya momentumnya, kenapa pada Hari Anak Nasional? Karena pelaksanaan PIN polio ini adalah menyelamatkan anak-anak kita. Calon generasi kita yang merupakan investasi kita supaya mereka bisa sehat ya, sehat lahir batin. Juga otomatis kalau anak-anak sehat itu merupakan investasi bangsa. Sehingga mudah-mudahan kita nanti ya, kita yang sudah tua ini sudah hilang ya, generasi-generasi emas itu bisa didapat dari anak kita. Karena sebenarnya dari anak yang sehatlah produktivitas ya, selanjutnya generasi-generasi yang unggul ini yang bisa nanti akan menggantikan kita. Tapi kalau dia tidak sehat, sering terkena penyakit, otomatis dia akan sering bolos di sekolah. Ya, jadi mungkin beban negara bolos. ya Bu Dokter ya? Ya, jadi beban negara otomatis bukan itu jadi kebanggaan negara, tapi beban negara. Tapi kalau anak-anaknya berkualitas, sehat, itu otomatis secara IQ, EQ itu pasti akan meningkatkan lebih baik. Daya saing bangsa. Betul. Ya. Generasi emas Indonesia pasti akan muncul nanti kalau anak-anak kita. Itu yang pemerintah menganggap perlu, kenapa harus dilaksanakan PIN polio ini. Baik. Dan satu lagi, mencegah anak itu jangan sampai cacat seumur hidup. Iya, kasihan. Kan sedih ya. Boleh dibilang kalau di Indonesia ya boleh dihitung dengan jari lah polio ini. Tapi kalau di Afrika itu
saya punya slide itu serupa semua mereka, gambaran kaki-kakinya itu. Kan sangat Letter O, menyedihkan. letter X. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau di Indonesia boleh dibilang nggak begitu banyak, tapi kalau di negara-negara Afrika itu masih cukup banyak. Jadi ini yang jangan sampai kita ini. Dan kita sudah komitmen global. Polio harus hilang di seluruh negara pada tahun 2026. Nah, kalau kita tidak lakukan PIN ini, mungkin akan muncul lagi nanti polio. Itu mungkin pemerintah. Karena sudah komitmen dunia. Harus menghilangkan penyakit polio ini pada tahun 2026. Nah, jangan sampai Indonesia yang sudah ada 7 provinsi ini, kita tidak membuat gerakan yang benar-benar masif, kita nanti jadi duri buat negara. Selain Afrika ada di Indonesia kasus nggak enak polio. Ya Bu Dokter, kan ya? Nggak enak. Mungkin itu. Terakhir Bu Dokter, mohon memberikan closing statement, ajakan bagi masyarakat untuk turut serta dalam PIN polio. Ya. Baik, mungkin saya berpesan kepada mari kita semua, seluruh stakeholder yang terkait ya, dari seluruh kementerian, lembaga, unsur masyarakat, mari kita bawa anak-anak kita yang berusia 0 sampai 7 tahun ke pos pelayanan untuk mendapatkan 2 tetes vaksin polio. 2 tetes vaksin polio ini adalah bisa melindungi anak kita dari penyakit polio yang bisa menyebabkan kecacatan dan kelumpuhan seumur hidup. Mudah-mudahan tidak hanya penyakit polio, saya juga menghimbau ibu-ibu yang mempunyai anak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap. Mudah-mudahan dengan kita memberikan imunisasi, ya kita bisa memberikan kekebalan untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama punya beban tanggung jawab untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit polio ini. Kita harus satu frekuensi ya Bu Dokter ya. Semua sahabat Lampu Pos harus punya satu frekuensi PIN polio ini untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak kita sendiri. Dan halal ya Bu Dokter ya? Halal insya Allah. Halal ya. Jadi jangan khawatir, segera bawa anak-anak kita ke PIN polio terdekat. Baiklah, terima kasih Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Lampung, Dr. Lucy Darmayanti MPH. Terima kasih Bu Dokter, banyak sekali informasi yang sudah kami dapatkan, sahabat Lampung Pos dapatkan. Semoga PIN polio bisa sukses dan anak-anak di Lampung bisa mendapatkan herd immunity tadi. Sahabat Lampung Pos, demikian podcast kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di podcast Ayah Sehat Lekas Berobat minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Delima.